itu buzzer atau bukan tuh dari mana kan? Ya itu harus nggak bisa tanya ke ahli membedakan. teknologi ya. Iya, Saya cuma kan? menggambar. Jangan dikit-dikit. Kan gini, soal indeks demokrasi itu kan saya cuma menggambarkan dari apa yang dinilai oleh lembaga independen, internasional. Tapi kalau saya lihat sih kebebasan berbicara pada zaman sekarang ini semakin meningkat, orang berani untuk berbicara. Iya. Tidak hanya wartawan yang di media aja gitu. Apa pengalaman yang paling berkesan ketika menjadi wartawan? Pengalaman berkesan itu kalau misalnya kita habis memberitakan sesuatu, kemudian ada respon, nah masyarakatnya terus berterima kasih sama kita, itu berkesan banget. Berkesan. Terus yang tidak berkesannya? Tidak berkesannya nggak ada yang tidak berkesan sih. Masa sih? Masa Iya, masa nggak punya suka duka segala macam? Nggak ada, itu kan resiko yang harus kita terima. Setiap Tidak menjadi duka kan? Jawaban yang sangat politis. Takutnya. Ya kalau soal jarak peliputan, soal waktu di rumah kadang-kadang sulit, itu mah tantangan. Kalau jarak resiko. paling jauh kemana nih meliput? Ya karena saya dulu di Kabupaten Serang lamanya ya paling jauh ke ujung. Belum pernah itu keluar gitu, kemana? Nggak pernah. Peliputan di luar? Peliputan. Oh ada penugasan dari kantor. Kemana tuh biasanya? Paling jauh kan, ini saya nanya paling jauh. Gimana ya? Jangan sampai kalah sama Kang siapa? Kang Daeng. Nggak ada lah, pikir paling dekat aja di Di sini. mana? Sekelas Kang Fikri Hilman. Di Kabupaten Serang aja. Kabupaten Serang aja. Udah lama di Baraya, Banten. Sudah lama. Baraya. Oh, sekarang jabatannya apa di Baraya? Sekarang saya sebagai wartawan. Enggak. Pemred kan? Iya. Pemred itu kerjanya apa lagi? Diberikan tugas tambahan sebagai pemimpin redaksi. Tapi masih suka nulis-nulis ya? Oh, itu Apa hal yang tak editor bisa ya? dilepaskan kalau menulis itu. Oh boleh. Kalau sehari nggak menulis, pusing kepala kita. Iyalah, kan udah terbiasa ya. Nah tugasnya Pemred itu apa sih? Saya nggak tahu loh Dan tugasnya. nyari uang. Pemred itu Pemimpin tugasnya apa aja redaksi selain itu dia penanggung jawab dari keseluruhan semua yang redaksi. berita-berita. Jadi berita-berita itu yang bertanggung jawab Pemred. Ini layak tayang, tidak layak tayang. Gitu. Nanti kalau ada yang komplain segala macam, tanggung jawabnya Pemred. Ada nggak sih yang marah-marah gitu baru Oh, tayang? sering. Oh ya. Sering ya, Macam gitu. gitu kan, sebenarnya tugas wartawan juga resikonya tinggi juga Iya. kan ya. Hah? Pas era COVID itu paling sering kita dapat komplain itu. Karena kenapa waktu itu masyarakat kita itu kan nggak mau menerima COVID itu sebagai sebuah wabah ya, sebuah penyakit. Jadi Iya, begitu diberitain dianggapnya, di desa ini kena COVID, oh itu kita ditelepon dan mau diserbu. Oh serius? Iya. Cuman gara-gara COVID? Iya karena Padahal COVID. khawatir ya, masyarakatnya waktu itu kan khawatir. Waktu awal-awal ya, tapi setelah makin banyak udah Akhirnya enggak mereka lagi. percaya kan. Akhirnya mereka percaya. Nah itu mungkin fungsinya Dewan Pers itu ya, pers itu ya, untuk memberitakan hal yang benar, Iya. fakta. Awalnya kita juga nggak percaya. otentik. Tapi ya, mau gimana lagi, emang itu tugas kan. Lama-lama percaya juga ya. Percaya. Lama kemarin memang banyak sekali COVID ya. Tapi waktu zaman COVID kemarin, wartawan pada keluar apa memang kerjanya WFH gitu, work from home gitu. Mayoritas tetap keluar. Gimana caranya wartawan kerjanya WFH gitu kan? Tetap keluar ya? Mayoritas tetap keluar. Nah, paling kalau misalnya konfirmasi via telepon gitu ya. Tapi kalau ada kejadian, ada kecelakaan segala macam, dia tetap harus keluar. Cuman ya protokolnya dari Dewan Pers kan tetap mengutamakan nyawa Nyawa di atas segalanya. Berita tidak jauh Nyawa lebih dulu berharga. apa berita dulu? Berita tidak jauh lebih berharga daripada nyawa. Jadi tetap nyawa aja tetap di atas mengutamakan segalanya. nyawa. Iya. Pernah nggak sih dalam satu hari itu redaksi yang Kang Fikri pimpin ini tidak punya berita itu gara-gara COVID kemarin? Pernah nggak? Kehabisan berita gitu, kehabisan berita. Iya. Pernah sih? Justru karena COVID itu kan banyak berita, mungkin banyak berita gitu. Kayak kita Maya baca sama TV ya, kadang-kadang kita bingung ya Karena kalau- narasumbernya siapa gitu. Biasanya gini, kalau lagi sepi ini wah nggak ada berita apa-apa, tiba biasanya suka ada penangkapan pejabat. Nah, langsung jadi Berita, oh seru banget. wah, kita lagi sepi nih, apa ya? Kita mau jadi headline apa? Nah, tiba-tiba Ada nggak sih? tiba-tiba sore pejabat ini ditangkap oleh kejaksaan. Wah, ini berita. Amin. Pak Kang Fikri, ada nggak sih yang berita yang tidak boleh ditayangkan gitu sama Kang Fikri gitu, sama pers gitu, pers. Ada lah yang tidak memenuhi cover board site. Enggak, ini Misalnya pesanan gitu. pesanan Berpesanan berita gitu. Jangan yang ini gitu. Ada nggak sih?
Nggak ada sih rata-rata tetap ini. Ada, Pokoknya tetap yang ya. kecuali gini, meskipun itu beritanya berita yang Menyakitkan. yang menyakitkan, asal ada keberimbangan berita, ada konfirmasi dalamnya, pasti dinaikkan gitu ya. Nah, cuman kalau tidak ada konfirmasi di dalamnya nggak bisa kita naikin. Biasanya gitu kan kita. Setiap memberitakan sesuatu kita harus konfirmasi ke narasumber nggak sih, atau keluar dulu baru nanti ada hak jawab? Enggak, harus tetap misalnya gini. Harus ada Camat Waringin dituduh motong bansos. konfirmasi dulu. Saja ada yang ngomong warga 2-3 orang, tapi nggak lapor polisi misalnya. Nah, itu menjadi berita yang wajib kita konfirmasi. Kenapa ada delik aduannya di situ? Kalau nggak konfirmasi ke bersangkutan ke camatnya, nggak boleh kita naikin. Nah itu kadang-kadang kan ada juga tuh yang dia tanpa ada konfirmasi dari, jadi berita sepihak lah istilahnya. Iya, sepihak. Nah itu kan banyak tuh yang sekarang seperti itu, Iya. ada gitu lah, nggak banyak ada gitu, kayak gitu. Ya itu sudah diatur di kode etik jurnalistik, hal-hal kayak begitu. Padahal kan harusnya, atau misalnya mungkin narasumbernya itu nggak bisa dihubungi, itu nggak bisa tayang dulu, tetap nggak bisa, Bisa. di hold dulu ya, di Nggak hold bisa. dulu ya, tetap harus ada konfirmasi dari yang narasumber yang bersangkutan ya. Tapi sebenarnya sih kalau Dewan Pers boleh, maksudnya gini, harus dicoba, misalnya gini, ditelepon nggak bisa, didatengin ke rumahnya nggak bisa, kemudian juga dihubungi lewat yang lain, sekretarisnya yang lain nggak bisa. Nah itu boleh diturunin, tapi ditulis catatannya di bawah bahwa redaksi sudah berusaha mengkonfirmasi. Oh, ada not Telepon ya tidak di bawahnya. dijawab, Iya. datangin ke rumahnya tidak ada. Terus tulis Seperti- nomor telepon kalau misalnya itu gitu ya. Nggak. Misalnya ada hak jawab, tulis nomor telepon apa. Ya, nah kalau yang dia mau sila memberikan tawar. hak jawab tetap kita layani seperti itu. Gitu. Masukkanlah nomor telepon si. Tapi rata-rata berita. sih hal-hal kayak begitu jarang ya di kasus-kasus yang dia super sensitif gitu. Terus Kang Fikri di jurnalistik ini udah menelurkan para jurnalis baru, didikan Kang Fikri. Kan kalau menelurkan wartawan Menelurkan. berkualitas itu kan dia dari sistem yang ada di perusahaan. Dari mulai rekrutmennya, kemudian juga pelatihan di dalamnya, termasuk juga upah yang ada di dalamnya. Upah gitu juga ya. menentukan ya. Ya kan nggak bisa juga kalau misalnya camat sudah menelurkan kader-kader yang misalnya sesuai dengan kompetensinya, kan nggak bisa diukur begitu ya ininya. Wartawan juga mungkin agak Kan mungkin dari tulisannya, apanya gitu kan, itu hasil arahan. kalau dari tulisan kan ada standar, memang tetap ada standar di perusahaan itu harus gitu. harus bisa menulis A B C D gitu. Kalau Minimal straight menjadi news. wartawan itu ada pelatihan khususnya nggak sih? Ada. Ada. Bukan sekolah ya, ini mah sekolah mah bisa dari mana aja background mah ya. Iya, ada berkala. Kalau di kita ada berkala. Setiap bulan itu ada evaluasi. Tulisan harus begini, judulnya harus begini. Supaya menjadi pers yang baik gitu ya. Kode etiknya seperti ini. Ya meskipun kadang-kadang di lapangan kan masih ya ada yang mengabaikan kode etik jurnalistik gitu ya. Kenapa bisa mengabaikan kode? Ya mungkin lupa deh ya. Makan. Wartawan juga manusia. Ya udahlah kita Apa, sambil coba makan, review lagi saya ya. Ini sambil salah sambil satu daging dimakan. yang ada di langit senja. Jangan lupa guys ke langit senja. Kan begini ya, maksudnya fungsi pers itu kan dia fungsinya sebagai watchdog state gitu ya. Apa? Watchdog state, Watchdog state. anjing penjaga. Watchdog Jadi state. dia yang kalau dia yang mengingatkan kalau terjadi kekeliruan di di lembaga, terutama lembaga pemerintah yang berkenaan dengan pelayanan masyarakat. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ada yang segala macam, mungkin dikritik gitu. Pertanyaan masalah ekonomi, menjanjikan nggak sih menjadi pers atau dewan jadi wartawan itu? Ini sama nih pertanyaan dengan Kang Daeng. Menjanjikan nggak menjanjikan itu rezekinya urusan Beda, Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, disyukuri ya. Ya disyukuri nggak disyukuri. Tapi Coba tolong dipotong dulu ya. dia mah itu jawabannya politis semua, coba sih terbuka aja. Ya itu udah terbuka. Karena kan kita nggak tahu, misalnya gini, gitu gaji misalnya UMR katakan, kan kalau UMR misalnya dia punya istri, punya anak kan nggak cukup. Akhirnya bisa kan buat mencukupi sehari-hari Iya, gitu. Ada yang
bisa beli rumah, punya kendaraan, segala macam. Menjanjikan lah, berarti menjanjikan ya. Dia cuma dari wartawan kayak UMR-nya segitu, tapi ada warisan Apa yang menarik? sawit 10 hektar. Sama PNS juga. Ada kok, ada wartawan kayak begitu. Iya, wartawan kaya banyak. PNS juga. Kan catatan saya di kita itu ada 2-3 orang kayak begitu. Ya, bagaimana itu supaya warisan sawit 10 hektar. Kaget juga kita. Yang paling menarik yang mana? Di antara semua yang pernah dibikin. Maksudnya politik, pemerintahan. Pokoknya apa aja deh. Politik sebenarnya yang paling menarik. Kenapa politik? Politik itu dia menstimulan ini ya, menstimulan rasa penasaran dari para elit. Menstimulan rasa penasaran. Ya kayak misalnya sekarang gini, Kabupaten Serang. Setelah Bu Tatu yang sudah berhasil nih membangunnya, kepemimpinan berikutnya kan semua penasaran siapa gitu ya. Oh gitu. Jadi memberikan clue-clue juga ya ke masyarakat pembaca gitu ya. Nggak memberikan clue juga, kayak memberikan berita. Ya, memberikan berita. Misalnya pemerintahan yang sekarang siapakah nanti yang akan menggantikan gitu. Iya. Ya informasinya dibikin partai sudah mencalonkan siapa. Begini, kalau berita insiden, berita kejadian, berita misalnya ada kecelakaan, kriminal, ada kebakaran. Nggak suka ya itu. Di era sekarang itu udah habis di media sosial. Jadi orang misalnya kebakaran, videonya udah lengkap kebakaran segala macam. Tinggal dia baca kebenaran beritanya gitu di media itu, bisa ditayangin di online. Kalau di tempat. Tapi kalau berita politik itu dia bukan berita kejadian gitu. Jadi berita yang memang isunya bisa digiring, bisa dicari, dan elitnya itu membuat opini lah istilahnya gitu ya. Maksudnya hubungan dengan elit itu kan nggak bisa dimiliki sama masyarakat secara umum gitu. Cari-cari bocoran halus gitu ya. Kang Fikri tentunya pengen dong muncul wartawan-wartawan baru gitu dari anak-anak muda gitu. Bagaimana cara menarik minat para anak-anak muda untuk menjadi terjun ke dunia pers? Anak-anak muda sekarang kan banyak ya yang yang berkecimpung di dunia jurnalistik. Kan sekarang tuh berkembangnya gini. Karena kita itu ada kalau Google tuh apa namanya? Apa tuh? Pencarian uang itu apa? Oh, monetize. Terus? Sekarang tuh kan orang bisa mencari cuan lewat berita melalui monetisasi sosmed. Teknologi dari perusahaan teknologi kayak Google, kemudian juga Google kan 99%, tapi masih ada 1%-nya yang lain gitu. Ya itu sekarang muncul banyak penulis-penulis baru. Nah, cuman memang kategorinya berbeda. Ada kategori berita biasa, maksudnya berita reguler ya, seperti yang dilakukan oleh wartawan di lapangan. Ada yang ditulis oleh konten kreator namanya. Kayak blogger gitu. Content writer. Ya, sekarang itu banyak tuh yang direkrut untuk mengisi konten-konten itu. Yang mereka itu blogger-blogger tuh direkrut jadi wartawan. Iya, direkrut jadi penulis. Penulis. Tapi tetap itu jadi jadi produk jurnalistik. Harus ada kode etik jurnalistiknya. Gimana mereka dapat sumbernya dari media sosial kebanyakan. Salah satunya apa? Salah satunya soal artis. Kita kan bisa dapat berita artis itu cuman dari statusnya artis, kan ada yang statusnya panjang. Misalnya contohnya? Misalnya ya Ria Ricis cerai sama Teuku Ryan gitu ya. Kan itu Ria Ricis bikin status, Teuku Ryan bikin status. Orang bisa bikin informasi. Itu di dalam bisa diolah gitu sama mereka ya. Dalam sebuah konten, dan biasanya itu sistem demikian itu sistem bersindikasi. Jadi sindikasi Sindikat. itu bukan sindikat. Ini bukan berkonotasi negatif. Jadi sindikasi itu ada grup-grup besar, gitu ya. Grup-grup besar yang di situ ada portal-portal yang berkumpul di grup itu. Jadi bisa saling sharing informasinya. Tapi khusus untuk konten. Atau misalnya konten yang lain, konten soal wisata. Sekarang kan banyak nih. Itu mah kalau durian terenak di Banten ada di Sasahan, Waringin Kurung, tapi kita nggak pernah kebagian ini, simak. Itu kontennya misalnya. Ya, mereka aja yang datang. Itu contoh konten. Terus. Berarti itu mah kalau konten-konten kayak gitu melalui media
media YouTube, Ya, media sumbernya sosial, apa? Sumbernya bukan yang konvensional. nggak liputan. Bukan liputan. Nggak liput. Jadi mereka misalnya ada YouTube, kan biasanya kalau ada siaran pers, ada wawancara, ada orang. Sekarang kan kalau misalnya ada masalah apa-apa dikit orang ngerekam diri. Hey guys, saya tuh sebenarnya nggak begitu. Nah, itu yang bisa dijadikan sebagai konten. Konten kreator. Ya oleh konten kreator, konten writer. Itu bisa direkrut ya. Jadi tulisan. Nah itu tapi atas izin mereka ya, tetap ya ada ini. Iya, atas izin mereka begitu. Nah sekarang makanya kalau misalnya kita sering melihat konten berita di Google Discover yang kita pegang di handphone yang kita pegang itu hasil dari itu peranan para penulis itu gitu. gitu. Ya, ada persaingan nggak sih di pers itu, di pers itu ada persaingan? Nggak ada, biasa aja. Cerita aja nggak apa-apa. Nggak ada kok, kami kan gitu. semua berteman. Semua sama gitu. ya, Iya. Benar. Nggak, tapi mukanya. Emang mukanya gimana? Nggak, kalau hubungan itu kan tadi hubungannya dengan mitra ya. Kalau hubungan dengan sesama bagaimana? Ya baik, kan kalau misalnya Ada nggak ada pesan-pesan khusus untuk mereka gitu supaya semua prinsip wartawan tuh kan dia harus punya banyak teman. Jadi 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kalau musuh Kenapa? satu Karena kayak banyak, ya? dia butuh koneksi untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau dia punya 1 aja musuh, nah bisa terhalang tuh konektivitas dia untuk mendapatkan informasi. Berita untuk mendapatkan informasi ya, benar-benar. Sehari berapa biasanya kalau Kang Fikri bikin tulisan itu? Bikin tulisan. Kalau saya sih nggak wajib bikin tulisan karena pernah nggak sehari nggak bikin tulisan? Jawaban itu dulu, berapa sehari? Sehari bikin biasanya berapa itu paling banyak? Kalau rata-rata di media lokal itu 3 hari. 3 berita. Satu hari. Berita lokal. Oh, yang surat kabar. Yang surat kabar, yang online sama sehari rata-rata. itu. Tapi biasanya dari surat kabar ke online itu sama semua beritanya. Enggak, sekarang udah berubah. Udah beda-beda. Nah, kalau dulu kan masih suka sama kayak begitu ya. Sekarang udah enggak. Jadi sekarang kalau udah mulai di surat ada kabar beda. Kalau dulu kan wartawan yang sekarang bertugas itu kan mereka mengalami 2 zaman kan. Zaman konvensional sama zaman teknologi. Sekarang. Nah, waktu itu pernah ada transisi sulit tuh nulis di sini ya, skupnya kita skup lokal ya, bukan skup nasional. Sulit tuh bertransisi dari yang tadinya nulis buat besoknya, kemudian dia garap jadi berita online. Kenapa? Karena berita online itu biasanya judulnya agak clickbait. ya menarik lah, bukan clickbait juga gitu ya. Yang orang tuh bikin penasaran, pengen nonton atau memang mancing emosi itu yang paling banyak kalau buat dibuka itu. Cetak dia biasanya beritanya lebih ringkas gitu. Karena kan terbatas kan di koran itu, jadi lebih ringkas ininya. Tapi biasanya yang mengambil sisi lain, sisi yang berbeda dengan online biasanya ada di korannya. Oh, jadi kalau di online tuh biasanya update banget tuh, misalnya kayak saat itu langsung keluar saat itu juga. Kalau media cetak kan beritanya sekarang dibuat, besok baru ketinggalan zaman gitu, ketinggalan beritanya udah beda. Kalau gini kan, kalau pelantikan pejabat, nama-nama pejabat yang dilantik itu biasanya muncul di online. Tadi media online dengan media cetak. Biasanya yang dicetak itu dia mencari sisi lain yang lebih mendalam, atau dia ada proyeksi khusus yang diberikan, yang dia temanya berbeda dengan yang tayang di media online. Misalnya gini, ada kejadian karena semua itu juga berpacu di online, mereka pasti cepet-cepetan bikin berita online. Siapa yang tayang duluan di media online-nya, begitu ya. Tapi kalau saya lihat sih ya, kadang-kadang satu wartawan itu beda medianya juga, beda apa namanya ya, nama perusahaannya, surat kabarnya, tapi beritanya sama semua. Itu bagaimana itu? Beritanya sama. Nih beritanya itu hampir semua mirip gitu antara wartawan yang satu dengan wartawan yang lain. Apakah mereka janjian atau bagaimana? Enggak, itu kasusnya di mana begitu. Kalau di Kabupaten Serang, kita. Karena misalnya Banten Raya, Raden Raya. Oh, kecuali gini, mungkin ada berita rilis. Kan biasanya di pemerintah daerah tuh ada berita rilis nih. Itu. Ada acara apa, nanti dibikin rilisnya dari pemerintah. Nah, kalau itu pasti sama. Tapi kalau misalnya yang beritanya kejadian, itu sekarang tuh hampir pasti berbeda. Kalimatnya juga pasti berbeda ya? Pasti berbeda. Kalau rilis itu
Ya tergantung yang bikin rilisnya. Kalau bikin rilisnya jago dari pemerintahnya, biasanya nggak perlu diedit, dia langsung tayang. Langsung tayang ya, enggak. Tapi pasti Dan tetap aja lah harus tergantung. editor. Apa kerjanya editor kalau nanti? Ya tergantung juga kekritisan editornya gitu. Ya, harus tetap dipoles-poles lah ya. Tapi kalau biasanya siaran pers itu masih banyak yang perlu editing gitu ya. Tapi kalau di Kabupaten Serang tuh udah bagus. Udah bagus ya. Ini jalannya nggak kesulitan, tinggal tepek-tepek aja dia. Kayak tulisan yang beda. Biasanya di angle beritanya tuh yang dirubah. Ke bawahnya hampir sama. Sama. Bohong Iya, ya, paling dirubah. judulnya ya. Judulnya yang berubah ya. Judulnya ya. Isinya sama ya. Berita. Nah itu saya pikir kok bisa semuanya bisa sama. Ternyata itu ya karena dari hasil rilis ya beda dengan kalau berita-berita peristiwa. Iya. Karena kalau kata saya kok bisa sama sedangkan Kalau yang narasumber menulis kan berbeda-beda. misalnya gini, sekarang ada Bawaslu sedang menertibkan APK, alat peraga kampanye. Pasti wartawan ke sana ngeliput apa ada kejadian apa, pasti narasumbernya sama. Apa yang diucapkan si Bawaslu pasti sama, cuman pasti judul sama Gaya tulisan kultur juga. narasinya pasti berbeda. Pasti berbeda. Gitu. Nah itu jangan sampai kelihatan Kayak tulisannya, iya. Nih, dalam suatu organisasi biasanya kan ada aja tuh yang menyimpang ya, baik itu dalam segi pemberitaan. Bagaimana tuh menyikapi mereka menurut Kang Fikri sebagai sesama insan pers? Kalau wartawan yang wartawan rekan-rekan kami belum pernah saya menemukan kayak begitu. Kalau menemukan yang seperti itu bagaimana? Yang sering ditemukan itu adalah orang mengaku wartawan dan menimbulkan keresahan. Orang kemudian ngecapnya itu sebagai wartawan, padahal bukan wartawan, nulis aja nggak bisa. Kemudian juga kompetensinya tidak ada, atau misalnya perusahaan persnya juga tidak ada, gitu. Cara menghadapinya bagaimana tuh untuk kami khususnya? Karena itu bukan wartawan ya kita bingung juga tuh kasih taunya. Nah, itu tuh. Itu yang kan bukan sekarang ini wartawan. Belum ada penertiban. Kecuali dari- gini ada wartawan Harusnya kan ada. yang dia misalnya jelas-jelas seorang wartawan punya kartu kompetensi, punya segala macam, dikenal sebagai wartawan sehari-hari, kemudian misalnya dalam tanda kutip dia melakukan pemerasan begitu ya, bisa ditempuh di jalur hukum saja begitu ya. Tapi kalau yang misalnya seperti itu kan nggak pernah ditemukan begitu ya. Yang ada itu orang mengaku sebagai wartawan, bawa media, kamera nenteng, begitu. ya. Nah, Jadi untuk membedakannya bagaimana tuh Kang Fikri? ya, feeling aja. Oh feeling Feeling. aja. Feeling so good. Ya maksudnya itu mah harusnya yang punya wewenang seperti itu lembaga. Nah itu kan sebenarnya lembaga pers. Iya, lembaga pers, Persatuan Wartawan. Kalau misalnya ada acara workshop atau BIMTEK, kita juga kan sering menanyakan masalah hal tersebut. Tapi Dewan Pers kan menegaskan yang kami yang diberikan sanksi oleh Dewan Pers itu adalah wartawan. Kalau dia bukan wartawan, gimana ngasih sanksinya gitu. Jadi kalau bukan wartawan, dia masuknya ranah pidana. Nah cara menyikapi kita nih, kita kan taunya itu tuh pers, wartawan. Aja. Nah itu ada nggak Kalau sih ditanya dulu sosialisasi gitu dari para Dewan Pers lah istilahnya, kalau Kang Fikri kan sebagai kepanjangan tangan yang bisa disampaikan lah masuk di dalamnya. Nah itu ada sosialisasi, ada bentuknya pemahaman, edukasi kepada masyarakat atau pada para pejabat publik lah istilahnya itu. Bisa supaya itu tidak terjebak dengan para oknum-oknum yang tadi. Ya, sosialisasi bisa dilakukan selain oleh lembaga pers juga oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerahnya yang kemudian melalui dinas komunikasi informatika bisa tuh memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah itu kan untuk menghilangkan para oknum-oknum gitu kan yang sekarang ini berjamur. Kalau oknum itu ini ya, oknum itu Kalau sesama ya, kalau ini kan. Kalau misalnya kalau oknum itu kalau ada wartawan yang melakukan Ya. oknum. Tapi kalau misalnya orang yang mengaku sebagai wartawan bukan oknum, ya dia berarti bukan wartawan gitu. Ya, gitu. Nah itu inget ya, berarti salah satu masukan lagi nih buat kita ya. Jangan takut berarti ya. Iya, jangan bermasalah. Bukan.
Kalau bermasalah pasti Kalau takut nggak gitu ada, aja. kalau masalah takut. Cuman ada juga yang memang cari-cari masalah ya. Sebenarnya tidak ada masalah, dijadikan permasalahan gitu. Nah itu atau dijadikan bahan perasaan. Iya. Oke, Kang Fikri, udah ya, udah cukup ya. Kang Fikri ada pesan-pesan untuk para pemirsa Camat TV. Pesan-pesannya simak terus obrolan Camat karena banyak hal-hal inspiratif di dalamnya. Jangan lupa di-share ke keluarga dan teman-temanmu. Share, komen, subscribe, like, jangan lupa. Oke Kang? Oke deh. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.